Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Program Pendidikan Anak Usia Dini Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah lahir pada Ahad Manis tanggal 9 Agustus 1948 di Desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Beliau merupakan putra dari pasangan keluarga Sakinah, Kiai Haji Ahmad Shah dengan Nyai Hajah Siti Fatimatuz Zahra binti Kiai Haji Syadali. Sebagai anak yang bertugas menjaga adiknya yang bernama Muhammad Mahsun, Muzaki kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah, dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Maka tidak heran bila dalam diri Muzaki telah tertanam karakter kepemimpinan yang kelak dapat menjadikan modal dasar untuk memimpin umat. Kiai Muzaki punya 4 putra, yaitu Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Haji Ahmad Fadil Muzaki, Nyai Hajah Ilmi Mufidah Muzaki, dan Gus Haji Helmi MH. Kiai Haji Ahmad Shah sendiri diakui banyak orang sebagai salah seorang ulama yang wara', tawaddu, allamah, dan zuhud di zamannya. Beliau pernah nyantri dan berguru pada Waliullah Kiai Haji Ali Wafa di Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjo, Jember selama 23 tahun. Kendati Kiai Haji Ahmad Shah termasuk tokoh warasihuna fi ilmi, namun beliau memilih mengubur eksistensi dirinya di dalam bumi, humul, ketidakterkenalan. Konon semua kebesarannya sengaja dirahasiakan demi kemuliaan putra-putranya di masa yang akan datang. Menurut keterangan Kiai Haji Ainul Yakin, ketika Nyai Hajah Siti Fatimatuz Zahra hamil 2 bulan, kelak sang bayi dikasih nama Ahmad Muzaki. Kiai Haji Ahmad Shah tidak pernah telat menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, menghatamkan kitab Nur Burhan, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tiap subuh, dan khusus tiap malam Jumat beliau menyembelih ayam untuk zikiran manaqib bersama dengan tetangganya. Padahal saat itu ekonomi beliau sangat memprihatinkan. Selang berapa saat Kiai Haji Ahmad Shah bermimpi. Dalam mimpinya, beliau seakan buang air kecil hendak wudhu. Tiba-tiba yang keluar bukan air kencing, melainkan seekor macan yang sangat besar, dan mimpi tersebut terus terngiang dalam ingatan kesehariannya. Ketika Muzaki masih berumur 1 tahun, konon sang abah dan uminya sering bermimpi yang aneh-aneh, seperti dituturkan Dr. Andes Kholili, MPDI, dalam buku Mutiara di Tengah Samudra. Suatu hari Kiai Haji Ahmad Shah sekitar jam 2 dini hari berteriak-teriak. Dalam teriakannya beliau berucap, "Muzaki, Muzaki, turun, turun, nanti kamu jatuh. Ada apa kamu di situ?" Saking kerasnya teriakan itu, banyak tangga yang terbangun dan mendatangi Kiai Haji Ahmad Shah. Setelah ditanya, "Kenapa berteriak-teriak tengah malam?" beliau menjawab, "Saya melihat Muzaki bertengger di langit 4 dan tidak mau turun." Katanya, dia sedang membetulkan pintu gerbang para waliullah yang roboh. Nasabnya. Dari berbagai data yang ditemukan bahwa Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah mempunyai silsilah yang bersambung hingga kepada Rasulullah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah adalah putra Nyai Jumaati atau Fatimatuz Zahra binti Kiai Haji Sadali bin Kiai Haji Muhammad Arif bin Durrin bin Kiai Muhammad Thayyib bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Haji Asy'ari bin Kiai Haji Muhammad Azra'i bin Kiai Haji Yusuf bin Sayyid Abdurrahman Mbah Sambu bin Sayyid Muhammad Hasim bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Umar bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Basyaiban bin Sayyid Muhammad Asadullah bin Sayyid Hasan At-Turabi bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Sahibul Marbat bin Sayyid Ali Qoli Qosam
bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Al-Ja'far Shodiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Zainal Ahmed bin Sayyid Zainal Abidin bin Husain Asy-Syahid putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti baginda Nabi Muhammad SAW. Pendidikan. Ketika usia Muzaki menginjak 7 tahun, ia daftarkan di SDN Kademangan. Begitu tamat SD, Muzaki dikirim ke Ponorogo untuk nyantri di Gontor. Setelah setahun di pesantren Gontor, Muzaki pulang dan langsung mendaftarkan diri di Madrasah Sanafiyah 2 Jember. Setelah tamat, Muzaki lagi-lagi ingin menimba ilmu di pesantren. Kali ini yang dipilihnya adalah pesantren Darul Ulum Paterongan Jombang. Baru setahun berguru ke Kiai Haji Musta'in Romi di Paterongan, Muzaki pulang lagi ke Jember dan langsung mondok di pesantren Al-Fatah Jember. Berguru pada Kiai Haji Dhofir Salam sambil sekolah di SP IAIN dan melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel Jember. Di pondok pesantren, Muzaki remaja hanya bermaksud mengambil barokah, karenanya ia tidak pernah lama waktunya. Yang banyak justru digunakan untuk berkelana ke sana kemari, sowan ke para ulama, sesepuh, para wali, dan ahli-ahli karomah. Ketika di Al-Fatah pun ia bersama gurunya Kiai Haji Dhofir. Justru setiap minggu sowan ke Waliullah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Karirnya. Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mulai karirnya dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember yang saat ini beralamat di Jalan Manggar 139A, Kelurahan Gebang Poreng, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 6 Juni 1987. Sekaligus beliau bertindak sebagai pengasuh. Lembaga pendidikan yang ada pada saat itu hanyalah Madrasah Ibtidaiyah, tetapi seiring dengan perkembangannya yang semakin maju, saat ini Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember mengelola beberapa lembaga pendidikan, antara lain Pondok Anak-anak, Tahfidzul Quran, Taman Kanak-kanak, SD Plus, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Sekolah Tinggi Kesehatan Bakti Al-Qadiri. Yang menarik di pesantren Al-Qadiri adalah dikembangkannya tradisi pengajian zikir manakib riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut Kiai Haji Taufikur Rahman, putra sulung Kiai Muzaki, zikir manakib yang dikembangkan ayahnya bukanlah membacakan biografi Abdul Qadir Jailani, melainkan dengan baca zikir tertentu yang sesuai ajaran. Jamaah juga diajak untuk bertawasul dan mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, sambil mengharapkan berkah dan karomahnya, juga mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, memohon ridho dan izin Allah SWT. Jamaah diajak berzikir bersama. Setelah itu berdoa menurut kebutuhannya masing-masing. Semuanya dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri biasanya dilakukan setiap malam Jumat Manis. Namun zikir manakib di luar pesantren hampir setiap hari dilakukan di tempat berbeda. Contohnya di Cibitung, Bekasi, dan lain-lain. Cukup sekian biografi yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.